Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, saya Ristania Febula Astuti, NIM 2003102224 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempraktekkan presentasi bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, hadirin yang telah hadir pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan produk saya mengenai Raya Bahari. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ristania Febula Astuti, selaku manajer dari salah satu perusahaan pengolah makanan yang ada di Tuban, Jawa Timur, yaitu Raya Bahari. Saya akan mempresentasikan produk saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan peran saya dahulu. Di sini saya berperan sebagai manajer di salah satu perusahaan pengolah makanan yang ada di Tuban, Jawa Timur. Saya akan mempresentasikan produk saya kepada calon investor. Mayai, teri lokal berdaya saing global. Ikan asin atau ikan teri seringkali dianggap sebagai makanan kelas 2 di masyarakat umumnya. Berikut ini beberapa masalah yang sering terjadi pada ikan olahan. Yang pertama, berbau tidak sedap. Yang kedua, terkadang menggunakan zat-zat berbahaya atau formalin. Yang ketiga, pengemasannya yang kurang menarik dan kurang modern. Padahal jika dilihat, olahan ikan teri memiliki beberapa potensi. Yang pertama, kaya akan kandungan mineral dan kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, sudah menjadi komoditas utama di masyarakat. Yang ketiga, dukungan sumber daya Indonesia atau garis pantai luas. Karena Indonesia merupakan wilayah perairan, jadi perusahaan kami ingin sekali membangun bagaimana caranya agar ikan asin atau ikan teri dapat menjadi nilai jual yang lebih tinggi dari biasanya. Oleh karena itu, kami berinovasi untuk menciptakan makanan yang siap saji, yang lebih higienis, dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya seperti zat pengawet dan sebagainya. Serta tentu saja kami mengemasnya dalam pengemasan yang lebih menarik dan lebih modern. Produk ikan teri mayai memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, ukuran teri sudah memenuhi standar pasar internasional. Yang kedua, cita rasa khas lokal, salah satunya dari buah lontar. Yang ketiga, menggunakan bahan alami tanpa MSG dan zat pengawet. Selanjutnya, ikan teri mayai memiliki 3 pilihan rasa. Yang pertama, ikan teri nasi rasa balado. Yang kedua, ikan kalapan. Yang ketiga, ikan teri nasi rasa original. Jadi, konsumen bisa memilih rasa yang ingin dinikmati. Selanjutnya, proses produksi. Yang pertama, sortasi bahan baku, yaitu di mana sortasi ikan teri dipilih mana yang memenuhi standar perusahaan kami. Yang kedua, pencucian ikan teri. Perusahaan kami melakukan pencucian ikan teri sebanyak 3 kali demi menjaga kebersihan ikan teri. Selanjutnya ada perebusan. Jadi semua proses perebusan kami lakukan di atas kapal demi menjaga olahan ikan teri agar tetap segar. Selanjutnya yaitu penjemuran. Setelah proses perebusan, ikan teri dibawa ke daratan dan dilakukan proses penjemuran yang dilakukan selama 2-3 hari sampai ikan teri benar-benar kering dan siap untuk diolah. Selanjutnya proses oven, di mana ikan teri dimasak atau diolah menggunakan alat oven. Yang selanjutnya penambahan bumbu dan pengemasan. Setelah proses oven, ikan teri diberi tambahan bumbu
dengan pilihan yang saya sebutkan tadi, yaitu ikan teri nasi rasa balado, yang kedua ikan kalapan, yang ketiga ikan teri nasi rasa original. Dan tentu saja produk kami dikemas dengan kemasan yang menarik dan modern. Selanjutnya berikut ini produk akhir dari ikan teri mayai. Selanjutnya ada timeline perusahaan. Pada tahun 2014, perusahaan kami baru memulai usaha di bulan November. Lalu, pada tahun 2015, perusahaan kami mendapatkan izin PRT. Selanjutnya, pada tahun 2016, perusahaan kami menghadiri acara pameran di Hong Kong dan pameran di TEI 2016. Lalu, pada tahun yang sama juga, perusahaan kami mendapatkan izin halal dari MUI. Selanjutnya, pada tahun 2017, perusahaan kami melakukan standarisasi produksi sesuai GMP dan HACCP. Selanjutnya, pada tahun 2019, perusahaan kami telah menyelesaikan sertifikasi GMP dan HACCP. Berikut ini traksi penjualan teri mayai. Kami menjual produk ke dua pasar, yaitu pasar lokal dan pasar ekspor atau pasar global. Yang pertama pasar lokal. Di pasar lokal kami menjual 10.000 pieces per bulan, dan di pasar lokal kami juga mendistribusikan produk teri mayai ke beberapa toko oleh-oleh di kota besar, yang pertama Jakarta, kedua Balikpapan, ketiga Semarang, keempat Surabaya, kelima Bali. Selanjutnya ada pasar ekspor atau pasar global. Kami menjual di beberapa negara seperti Belanda dan London. Kami melakukan ekspor atau pengiriman untuk setahun bisa mengirim 2 kali dengan rata-rata penjualan 20.000 pieces per bulan. Selanjutnya, kebutuhan investasi. Perusahaan kami mendapatkan suntikan dana sebesar 1,5 miliar. Suntikan dana tersebut dialokasikan sebagai berikut. Yang pertama, 15% digunakan sebagai investasi untuk aset bergerak serta stok barang. Lalu 20% digunakan untuk biaya perekrutan pegawai baru atau rekrutmen sumber daya manusia, karena kami ingin berencana untuk mengembangkan usaha kami agar lebih dikenal di masyarakat Indonesia, dan kami juga akan melebarkan sayap ke pasar global dengan lebih banyak negara untuk penjualan produk kami. Lalu di 25% digunakan untuk pemasaran produk secara offline dan online, yang digunakan untuk marketing dan administrasi. Jadi, di sini investasi yang paling besar yaitu 40%, yang digunakan sebagai investasi pabrik dan alat sistem produksi. Karena perusahaan kami memang ingin melebarkan sayap ke beberapa negara dan lebih ingin mengenalkan produk kami ke masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada strategi pengembangan. Karena pada tahun 2014 perusahaan kami baru memulai usaha dan kami baru menyelesaikan proses pembangunan pada tahun 2017 di semester pertama. Pada tahun 2017 semester kedua, perusahaan kami memenuhi target pasar lokal sebesar 5%. Lalu pada tahun 2018, setup unit pengolahan site penghasil ikan teri. Selanjutnya pada tahun 2019, perusahaan kami memenuhi pasar ekspor sebesar 10%. Jadi, Raya Bahari sebagai UKM yang bergerak dalam bidang makanan ikan olahan memiliki orientasi global untuk mengoptimalkan sumber daya
di pesisir Indonesia. Berikut ini ada 3 fact ikan teri, yaitu dari istana ke mancanegara. Yang pertama, Tri Supriharjo sebagai juru masak presiden. Yang kedua, Maudy Ayunda sebagai selebritis dan diaspora. Jadi, ikan teri mayai ini sudah diminati oleh beberapa kalangan. Demikian presentasi dari saya. Jika hadirin semua yang ada di sini ingin bertanya mengenai perusahaan kami atau ingin lebih mengenal produk kami, silahkan bertanya setelah saya tutup sesi ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Semoga tugas video presentasi ini dapat bermanfaat dan bisa diterima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.